berita yang nggak mengenakan sekali ya. Video saya kena teguran hak cipta. Saya nggak tahu apa ini. Coba kita buka sama-sama ya. Barusan saya buka kawan-kawan. Langsung dibeginikan. Video Anda dihapus karena ada permintaan penghapusan akibat pelanggaran hak cipta. Pemilik hak cipta minta kami untuk menghapus video karena yakin video tersebut berisi materi yang melanggar cipta miliknya. Jika Anda berhak teguran hak cipta akan Anda beserta channel akan dihentikan. Wah, ngeri baru satu kali ya. 4 Juni 2021 ya. Yang dapat lakukan pencabutan keluhan mengirim permintaan pemulihan. Jika mungkin video Anda tidak seharusnya dihapus, Anda dapat mengajukan sengketa hukum. Tinjau detail. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti ya. Yang mana ini yang kena cipta? Konten dihapus. Oh, ini Egy Sujana ya. Ternyata Joshua Tewu marah. Ini kawan-kawan, Joshua Tewu marah. Yang dengan Egy Sujana itu ya kawan-kawan ya. Ini nih. Profesor Haji Egy Sujana Mustal SH. Debat tauhid Islam dan Kristen ya. Ya, kalau Joshua Tewu sudah marah kita bisa apa kawan? Dia adalah orang picik ya, bermental keong ya. Berdebat dengan saya tidak berani, dia sudah kalap tidak bisa apa-apa lagi, maka inilah yang dilakukan Joshua Tewu. Tujuannya apa? Agar saya menghubungi penggugat atau kirim permintaan pulihannya. Tidak. Saya tidak akan melakukan hal ini kawan. Ya kawan-kawan, saya tidak akan melakukan hal ini. Ini ternyata kerjaan Joshua Tewu. Saya tidak akan melakukan. Sampaikan kalian kepada Joshua Tewu, saya tidak akan melakukan hal itu. Biar dihapus. Ya Joshua Tewu, kamu adalah pecundang. Pecundang level tinggi. Saya hanya mengajak kamu berdebat. Kenapa ujung-ujungnya jadi video ini kamu strike? Sementara tujuan kita adalah memberitakan kebenaran agar didengar semua orang. Oke, saya tahu itu hakmu. Tetapi ingat, pada malam itu saya sudah meminta izin kepada dirimu ya. Memang saya tahu kamu tidak memberi izin, alasannya karena channel-channel lagi dipantau sekian segala macamnya ya pokoknya. Tetapi ingat, kamu mengundang saya di dalam itu dan video saya ada di situ. Meskipun beberapa menit, artinya saya sebenarnya berhak atas video itu. Dan kamu yang mengajak saya masuk ke situ untuk menjadi moderator, tetapi kamu prank saya ya Joshua Tewu. Ini rupanya yang kau lakukan. Ya sudah nggak apa-apa. Saya nggak akan mengemis sama kau Joshua Tewu. Biarlah ini selama 3 bulannya. Tindakan pilihan, saya nggak pilihkan apa-apa ya. Biarkan saja gitu. Ini tegurannya berakhir 2 September. Baru teguran ini berakhir. Jadi selama 3 bulan aku harus hati-hati konya. 3 kali kena strike. Sama ini seperti dengan siapa? si apa dulu namanya itu ya, aku hanya tahunya kalau aku bilang dia unyu-unyu baru tahu aku. Kalau nama aslinya lupa aku, si Praitno pula. Itulah itu siapa-siapa ya. Oke kawan-kawannya, saya tidak mengarang-arang. Saya baru lihat tadi ketika mau membuat monetisasi, ternyata ini yang keluar dari YouTube. Oke kawan-kawannya, ini saya tutup aja dulu. Yang dengan Egy Sujana, ini sudah ada pelanggaran hak cipta, ya biarkan sajalah. Ya kawan-kawannya, kita bisa apa? Tapi intinya begitulah Joshua Tewu. Itu kan video-video Joshua Tewu. Saya nggak tahu apakah Joshua Tewu terlibat dalam hal ini. Bagaimana cara memastikannya? Yang tahu saya itu adalah video Profesor dengan Egy Sujana itu adalah dari Joshua Tewu. Ya kawan-kawannya, apakah dia begitu sakit hati kepada saya Joshua Tewu itu? Ataukah begitu dia membenci saya ya? Saya nggak tahu kawan. Semogalah dia bertobat total kayak kata Pak Paulus itu ya. Ya dia tidak mempercayai oneness Tritunggal ya silakan, tetapi jangan seperti itu sekali lah. Memang sudah pernah dibilangnya waktu sama Tamparagi ya bahwa dia akan men-strike semua yang menyinggung dia. Ya sudah nggak apa-apa. Ya. Sekarang kita lanjut lagi kepada permasalahan kita ya. Biarkan saja Joshua Tewu dengan kepengecutannya
Saya menantang dia debat sampai sekarang nggak ada. Oh iya katanya kan pernah saya masuk ke channel dia kan. Kalian semua saksi sampai sekarang tidak mau dia. Kalau saya mau men-strike kawan banyak yang bisa saya strike. Tapi untungnya bagi saya apa? Nggak ada kan? Ya paling untungnya saya hanya membuat mereka menderita, sakit hati. Ya. Kalau saya mau strike ini banyak ini yang orang-orang baru, orang-orang apa ya. Tapi karena mereka sudah minta izin, sebenarnya saya bilang nggak usah izin lah, antem aja lah, ya kan. Tapi biarlah situ ya. Ini banyak ini ya. Rizky Winoto, Kesaksian TV, Perbum Veritatis, Joseph Pauzang, Gereja YouTube, Edi Praetno, Layar Teologi, Luis Prasetyo, Kanuru. Ini banyak ya. Tapi ya sudah biarkan sajalah seperti itu ya kawan-kawan ya. Nggak masalah lah. Dan saya juga malas untuk melayani Joshua Tewu mengenai hal remeh-temeh begini. Dan siapa yang mau silakan. Ini sudah satu, ada 2 kali lagi kalian kesempatannya untuk men-strike saya biar akun ini ditutup permanen. Tidak masalah bagi saya. Saya nanti akan buat lagi channel baru lagi ya, saya percaya nama Sang Debaters itu masih jaminan mutu. Mutu muka tua. Oke kawan-kawan, kita lupakan sajalah masalah Joshua Tewu dengan kegarangan dia, dengan kalau saya membilangnya penakut lah. Saya ajak dia kemarin debat tidak berani, malah datang dia langsung men-strike videonya, ya kawan-kawannya. Oke, saya refresh dulu ingatan kalian. Apakah di situ memang saya 100%-nya salah ya? Tunggu, saya buka dulu ya. Sebentar. Saya bukan membela diri kawan-kawannya, tapi itulah biar semua orang pada paham apa yang terjadi ya. Oh, sebentar. Ini kemarin saya itu kan, sabar ya kawan-kawan ya. Sebenarnya judulnya ini yang cocok itu adalah Joshua Tewu men-strike-nya saya. Coba saya ganti aja judulnya nih. Tadi saya mau buat judul itu, maaf ya kawan-kawannya, saya ganti dulu. Nggak cocok ternyata kawannya. Ini Joshua Tewu. Ya. Ya, dah. Nah, itulah yang apa ya? Diajak berdebat tidak berani. Beraninya hapus lapor dan hapus video orang karena tidak laku lagi. Dia tidak laku lagi kawannya. Oke, itu sudah saya ganti. Semoga bisa langsung berganti ya di YouTube-nya. Ada ganti belum ya? Semoga. Nah kawan-kawan, malam ini itulah yang kalian persaksikan bahwa ya ada hal kejadian seperti itu. Sekarang saya ajak kalian dulu melihat. Tunggu ya, Joshua Tewu. Saya cari dulu. Joshua Tewu. Oh, sudah tidak ada lagi gambarnya. Apakah sudah dihapus? Ini. Nah ini ya. Memang Joshua Tewu ada sih bilang, saya akui dia bilang begitu, tapi banyak juga yang membagikan kemarinnya, kenapa sekarang baru dihapus? Ini. Ya, padahal dia pernah mewawancarai saya, meminta saya buat kuesioner ya mengenai apa ya apologet ini. Pertanyaan kuesioner. Nah ini dia ya, mulai debat gitu ya. Kalian bisa saksikan debat tauhid itu ya. Nah, mantap, saya izin like Pak. Bagaimana caranya bro? Ditanyanya. Terus saya jawabnya dengan sound. Saya justru mau minta Pak Rudi jadi moderator. Kami yang netral ya ini ya. Saya kena prank sama Joshua Tewu nih kawan. Ya, saya jawab karena saya waktu itu di jalannya. Ternyata apa bro, hati-hati dalam jalan. Saya coba tanyakan kepada Pak Edi sekali lagi, nanti saya kabari jam 8 malam nanti di studio atau bos kan ya. Ini dia bilang, Pak Egi bilang tidak usah terlalu kaku, katanya beliau hanya mau bincang-bincang diskusi mengenai perspektif teologi Islam dibanding perspektif Kristen dan doktrin teologi ketuhanan Allah.
Allahan dan kekristenan. Jadi kalau misalnya berkenan, bantu secara lugas dan unik gayanya sang debaters untuk menjadi penengah yang tanggap dan peka untuk. Memang StreamYard nanti saya kasih linknya bro. Channel saya ini akan ditutup secara permanen. Jadi jauh-jauh hari saya ingatkan kepada kawan-kawan sekalian, jikalau nanti akun ini tertutup secara permanen, kalau kalian masih mau mendengar saya bicara kitab suci, mari belajar isi Alkitab, masih ada ya. Nanti kalian bisa ke sana, ya mulai dari sekarang kalau bisa dari buat Izra, karena saya lihat akhir-akhir ini sudah mulai banyak orang yang tidak suka dengan kejujuran saya bicara kitab suci. Ya, bahkan si YM, ya nggak usah pakai singkatan. YM itu apa namanya dia, Yusuf Manabulu. Saya sebenarnya mengkritisi dia saja dan membukakan keberbrokannya, maka saya dianggap musuhnya oleh herdernya juga. Bahkan ada herdernya yang kemarin tadi siang itu saya buat tentang Ibu Jaksa oknum itu ya. Dia bilang, ya karena kau melawan para pendeta, kata pendeta itu penjaga kuil kawan, urusannya apa? Ya, tapi ya sudahlah, begitulah kalau kita bicara kebenaran. Tapi kalau saya bicara kepalsuan, percayalah kalian bahwa saya akan santai-santai saja, tenang-tenang saja, tidak ada angin, tidak ada badai yang harus saya lawan. Tetapi kawan, hati nurani saya akan bertentangan dan selama hidup saya akan tertekan atau terkurung oleh hati nurani saya yang saya khianati. Itulah sebabnya saya tidak mau mengkhianati hati nurani saya. Kalau saya katakan iya, ya berarti iya. Kalau saya katakan tidak, berarti memang tidak. Saya tidak mau ditekan-tekan, diurus-urus, diatur-atur, nggak mau kawan. Sudah dari dulu saya katakan, sekalipun kau menyelamatkan nyawa saya, tetapi ketika saya bicara kebenaran firman Tuhan, saya tidak akan mundur sedikit pun dan saya akan tetap melawan kau. Ya, jadi tolong kalian perhatikan ucapan saya ini. Jangan nanti kalian merasa seperti saya mengkhianati kalian, tidak. Karena itulah sifat saya. Bahkan sudah saya tunjukkan saya melawan di sini ketua koperasi. Bukan karena saya tidak diberi pinjaman. Waktu itu saya juga diberi pinjaman dan sudah saya lunasi. Tetapi karena memang dia menenggelamkan dana, 8 bulan orang tidak tahu, hidup di dalam kebodohan dianggap seluruh manusia ini. Dan saya kebetulan mengerti dan tahu, ya maka saya bukakan. Maka lawan saya menjadi mereka. Sekarang tuduhan kepada saya adalah gara-gara saya koperasi hancur. Bayangkan, ya. Samalah dengan sekarang, saya bukakan Yusuf Manabulu. Herdernya pasti